Cerita diawali dengan hadirnya seorang ibu-ibu yang selesai melahirkan. Dan ternyata anak yang dilahirkannya prematur. Karena di sini bayinya sangat mengenaskan, kecil sekali, tentu ibunya nggak tega dong sama anaknya, sampai-sampai dia nangis-nangis. Will she be okay? Ini adalah tangan Chloe, karena dia lahir secara prematur, dia sejak kecil sudah menderita aritma, yaitu gangguan irama jantung, sehingga detak jantungnya tidak beraturan. Hemochromatosis menyebabkan Chloe muntah di pagi hari. Paralisis, gangguan otot yang membuat Chloe tak bisa berjalan. Sakit asma, dan juga diabetes. Setiap hari, Chloe dan ibunya selalu melakukan pengecekan kesehatan tubuh Chloe. Karena alasan kesehatan, Chloe sekolah di rumah dibantu dengan ibunya. Chloe adalah tipikal anak yang rajin dengan semua keterbatasan yang dia miliki. Scan berganti ketika Pak Pos datang. Chloe mengira bahwa Pak Pos membawa undangan kertas universitas. Surat-surat tersebut telah diambil ibunya dan ternyata di situ tidak ada surat undangan universitas yang diharapkan Chloe. Get back to work, Chloe. Chloe ini berambisi untuk masuk ke Universitas Washington. Agar semua keinginannya terwujud, Chloe selalu rajin meminum obat yang diresepkan padanya. Night, baby. Sementara itu, di ruang bawah tanah, ibunya selalu menonton video-video Chloe kecil. Say hi, mommy. Keesokan harinya, ketika ibunya baru pulang dari pasar, Chloe mengendap-endap mengambil permen coklat. Di situ dia tidak sengaja menemukan obatnya. Tapi anehnya, obat Chloe ini bukan atas nama dia, tapi atas nama ibunya, Diane Sherman. Ketika malam hari, jadwal minum obat Chloe, dia tanya sama ibunya. I thought this was yours. Berhubung ibunya nggak jawab, akhirnya Chloe ngaku atas kejadian penyelundupan coklat. Lalu ibunya bilang dialah yang udah ngerawat Chloe selama ini. Lalu Chloe minta maaf karena udah berprasangka buruk. Tapi di sini Chloe masih penasaran, sebenarnya ini obat apa sih? Saking penasarannya, dia akhirnya merakit tangan buatan buat ngambil obat itu. Trigoxin ini kandungan utama obatnya. Akan tetapi, wadah obatnya atas nama Chloe, jadi dia inisiatif untuk buka tempelan itu. Karena timbul kecurigaan terhadap ibunya, akhirnya Chloe diam-diam berhenti meminum obatnya. Saking penasarannya, ia diam-diam nyari di internet. Akan tetapi, sambungan internetnya mati karena nggak ada kuota. Lanjut dengan sindrom penasaran Chloe. Ibunya lagi asik berkebun, dia akhirnya menelpon orang asing buat tanya, apa itu trigoxin? Ternyata, trigoxin itu obat buat gagal jantung. Saat Chloe akan ke bioskop bersama ibunya, dia mengambil satu pil yang telah disimpannya selama ini. Kemudian di tengah-tengah nonton film, dia izin ke ibunya buat pipis. Tapi ternyata Chloe merencanakan sesuatu yang lain. Excuse me, thank you. Dia membawa pil itu dan menanyakannya kepada apoteker. Tapi si apoteker tidak mau mengasih jawabannya karena ini pil milik ibunya. Akhirnya Chloe bilang bahwa dia sedang bermain game bersama ibunya untuk tahu apa jenis pil ini. Tapi karena si apoteker percaya sama Chloe, akhirnya dia menjawab. Lidocaine. It's dog medicine. Uh-huh. Dan ternyata pil ini adalah pil anjing yang digunakan untuk melemaskan otot pada anjing gila. You guys are serious about games. Dan apabila digunakan pada manusia, maka kakinya akan mati rasa. Itulah kenapa Chloe selama ini pincang. Mendengar hal itu, Chloe amat sangat kaget. Sehingga penyakit asmanya kumat. Dan ibunya memberikannya bius agar dia lebih tenang. Dan meyakinkan Chloe bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya dia terbangun, dan anehnya sarapan Chloe ditaruh di kamar. Itu artinya dia tidak makan di ruang makan seperti biasanya. Hal ini menambah kecurigaan terhadap ibunya.
Dan benar saja, ternyata pintu kamarnya dikunci dari luar oleh ibunya. Akhirnya, Chloe merencanakan sesuatu. Dimulai dengan mengisi energi. Dia menyiapkan kabel yang sangat panjang, kemudian dicolokkan dengan solder. Dan tidak lupa, dia membawa selimut. Sebelum beraksi, jangan lupa minum dulu. Tapi jangan ditelan. Dengan sekuat tenaga, Chloe ngesot membawa semua perlengkapannya ke jendela satunya. Aduh, dasar obat anjing. Membuat gadis ini menderita, kakinya lumpuh lagi. Setelah sampai di depan jendela yang dimaksud, Chloe mencolokkan soldernya. Setelah solder itu cukup panas, akhirnya sama dia ditancapkan ke kaca sehingga kaca itu muncratkan air dan akhirnya kacanya tada. Lalu bekas pecahan kaca itu diletakkan selimut agar Chloe tidak terluka. Ih, pinternya. Dia ngesot menuju kamarnya untuk membuka kunci dari luar. Ketika Chloe akan melarikan diri, ternyata tangga eskalatornya telah dijebol oleh ibunya. Akhirnya dia mencoba untuk mendorong kursi rodanya dan menggulingkan diri jatuh ke tangga. Dan saat itu dia menyadari bahwa kakinya bisa digerakkan sedikit demi sedikit. Dan membuat Chloe menjadi agak sedikit bahagia sekaligus mewek. Meskipun babak belur, timbullah kekuatan yang sangat besar dalam jiwa Chloe untuk kabur. Saat di tengah jalan, Chloe kira mobil yang datang itu adalah ibunya. Ternyata dia salah, mobil itu adalah miliknya Pak Pos. Jalan satu-satunya untuk caper yaitu dengan menabrakkan diri. Karena Pak Pos dengan keluarga Chloe ini sangat akrab, Chloe mencoba untuk meminta tolong kepada Pak Pos. Dan saat akan dibawa ke mobilnya Pak Pos, ternyata mereka berpapasan dengan ibunya Chloe. Ibunya Chloe mencoba meyakinkan Pak Pos kalau Chloe itu salah paham atas obat yang telah diberikan. Tentu saja Pak Pos tidak percaya begitu saja. Akhirnya ibunya Chloe minta untuk mengikuti mereka ke rumah sakit. Di sisi lain, ibu Chloe mengeluarkan senjata pamungkas dia, yaitu obat bius. Chloe terbangun di ruang bawah tanah rumahnya. Setelah itu dia melihat-lihat dan ternyata surat undangan universitas yang selama ini diharapkan disembunyikan ibunya di ruang bawah tanah. Sedangkan ibunya sibuk menyeret Pak Pos yang sedang berdarah-darah. Setelah puas mengamuk, Chloe menemukan kotak. Dan di dalam kotak itu tersimpan rahasia yang telah disembunyikan ibunya selama ini. Chloe menemukan foto masa kecilnya, yang mana berarti dia selama ini bisa berjalan. Dan di situ ada sertifikat kematian, akan tetapi sertifikat itu atas nama Chloe. Dan setelah ditelusuri, ternyata Chloe ini udah meninggal 2 jam setelah kelahirannya. Berarti bayi yang ada di scan awal itu udah meninggal. Nah, terus ini siapa? Aku siapa? Chloe siapa? Jawabannya ada di artikel ini. Ternyata Chloe pas waktu bayi telah dicuri oleh ibunya yang sekarang pas waktu di rumah sakit dulu. Mengetahui fakta terbaru ini, akhirnya Chloe bertanya kenapa ibunya mengambil dia dari rumah sakit. Dia juga tanya apakah selama ini dia tidak sakit.
Tetapi ibunya menyangkalnya dengan bilang bahwa dialah yang telah melindungi Chloe selama ini. Di sini Chloe juga mulai curiga dengan ibunya. Saat dia melihat lengan ibunya ada bercak darah, Chloe beranggapan Pak Pos yang bersama dia telah mampus. He's fine. He's just sleeping. Kini, batas kesabaran Chloe telah habis. Mulai dari berkas universitasnya, kenyataan bahwa dia adalah korban penculikan waktu masih bayi dulu, hingga dia bilang ke ibunya bahwa apa yang telah dilakukan ibunya itu hanya untuk kepentingan ibunya sendiri, bukan karena kebahagiaan Chloe. Perkataan Chloe membuat si ibu murka sekali sehingga dia mulai meracik senjata pamungkasnya. Karena Chloe tahu apa yang akan dilakukan ibunya, Chloe sangat ketakutan. Dia akhirnya mundur-mundur terus sampai dia masuk ke dalam ruangan. Ibunya ini berusaha untuk membujuk Chloe agar keluar. Karena ibunya membawa obat bius, sehingga Chloe tidak mau membukakan pintunya. So please don't be scared. Di tengah kegalauannya, Chloe melihat persediaan obat-obatan yang disimpan ibunya. Dia mulai memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. You need me. Akibat perbuatan Chloe, ibunya amat sangat kebingungan. Kita bisa lihat di sini bahwa ibunya ini sebenarnya sangat sayang sama Chloe, tapi dengan cara yang agak aneh gitu. Adegan berpindah saat para dokter berjuang untuk menyelamatkan nyawa Chloe. Dan alhamdulillah sekali ternyata dia masih diizinkan untuk selamat. Akibat dari minum obat tadi, tubuh Chloe jadi tidak bisa digerakkan sama sekali. Di sisi lain, ibunya berusaha membawa Chloe untuk pulang. Kasus Chloe ini dianggap bunuh diri pas waktu masih sangat muda. Itu menyebabkan Chloe harus dirawat di rumah sakit lebih lama lagi. Chloe sangat ketakutan pada ibunya dan berusaha untuk bilang pada si suster. Karena Chloe sedang tidak bisa bergerak, akhirnya si suster memberikan petelot dan juga kertas. Tapi namanya nggak bisa bergerak ya gimana lagi. Di saat Chloe hampir berhasil menulis, tiba-tiba Code blue, 507. Code blue, Be right back. 507 west. di tengah keadaan genting seperti ini, ibu Chloe datang. Kemudian mencopoti semua alat medis yang menempel pada tubuh Chloe. Tiap kali Chloe berpapasan dengan seseorang, ia selalu menunjukkan wajah melas untuk meminta pertolongan. Saat kembali ke kamar Chloe, suster ini sangat kaget karena Chloe sudah tidak ada di tempatnya. Dan mulai menghubungi pusat keamanan rumah sakit. Ibu Chloe ini sangat panik karena sudah ketahuan, tak lupa dia juga membawa pistol. Saat di depan tangga, ibunya malah semakin panik karena tangga khusus kursi roda malah rusak. Di saat segenting ini, Chloe yang saat itu melihat banner Washington University, dia akhirnya timbul semangat hidup dan berusaha menggerakkan badannya sekuat tenaga. Ketika si ibu akan membawa Chloe, tiba-tiba kursi rodanya macet. Dan benar saja, semangat tinggi Chloe bisa menahan laju kursi rodanya. Lalu security pun datang. Tapi ibunya malah menodongkan pistol. Seketika itu juga ibunya jatuh dan Chloe pun hanya bisa terdiam atas apa yang terjadi barusan. Scan berganti pada 7 tahun kemudian. Akan tetapi Chloe masih terlihat menggunakan kursi roda. Itu merupakan akibat dari pil anjing yang selama ini dia minum. Meskipun begitu, Chloe tetap semangat menjalani latihan berjalan. Selain itu, Chloe juga sering mengunjungi ibunya.
dan juga sering menceritakan semua kegiatan hari-harinya. Meskipun ibunya telah membuat Chloe menjadi seperti ini, sepertinya anak ini masih memiliki hati nurani yang baik. Sedangkan ibunya berada di rumah sakit tahanan dengan keadaan lumpuh total. Sebelum Chloe meninggalkan rumah sakit, sudah menjadi kebiasaan untuknya memberikan hadiah kecil kepada ibunya. I love you, Mom. Now open wide.